Situasi yang genting membutuhkan langkah penting yang konkret dan strategis. Persis Solo dan Persebaya Surabaya kompak menuntut untuk digelarnya Kongres Luar Biasa PSSI dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Liga Indonesia Baru. Kedua klub bersepakat bahwa tidak ada perubahan yang benar-benar signifikan setelah insiden di Kanjuruhan. Bahkan, rekomendasi dari Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF yang dipimpin oleh Menko Polhukam Mahfud MD ditolak mentah-mentah oleh PSSI. Suara dari kedua klub ini merupakan sebuah respons yang wajar dan masuk akal terkait apa yang terjadi dalam sepak bola Indonesia saat ini. Kedua klub menuntut untuk adanya pengusutan tuntas terhadap insiden yang terjadi di Kanjuruhan, termasuk pelaksanaan proses hukum dan pertanggungjawaban yang sesuai dengan rekomendasi dari TGIPF. Siapapun yang bertanggung jawab harus segera diproses dengan transparan. Sesuatu yang memang seharusnya segera dilakukan, karena hingga saat korban jiwa terus bertambah, tapi tersangka baru 6 orang. Bahkan belum ada putusan lanjutan. Menurut Persebaya, tidak cuma insiden di Kanjuruhan yang jadi dasar dituntutnya perbaikan sepak bola nasional, tapi juga tragedi Gelora Bandung Lautan Api yang menewaskan 2 supporter Persib Bandung pada Juni 2022. Karena memang kejadian di Kanjuruhan memang bukan sesuatu yang sekali-sekali terjadi. Monumental, tetapi sesuatu yang tinggal menunggu waktu. Hasil dari salah urus sepak bola kita selama bertahun-tahun. Tuntutan lain mereformasi jajaran kepengurusan Komite Eksekutif PSSI dengan sosok yang berintegritas, profesional, bertanggung jawab, dan yang paling penting bebas dari konflik kepentingan. Fenomena lain di mana sepak bola kita tidak berada dalam situasi yang ideal yang sudah terjadi bertahun-tahun. Soal permintaan amandemen Statuta PSSI, karena isi dari Statuta PSSI ada beberapa yang bertentangan dengan prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik. Salah satunya adalah ada batas minimal waktu 5 tahun aktif di sepak bola Indonesia bagi mereka yang ingin memimpin PSSI. Bagaimana kalau ternyata ada seseorang yang punya kapabilitas luar biasa, namun tidak bisa memimpin PSSI karena belum aktif selama minimal 5 tahun di sepak bola Indonesia. Padahal Statuta PSSI seharusnya menjadi pedoman yang memiliki prinsip menyelamatkan kepentingan publik. Di antara tuntutan utama lain adalah soal menyelenggarakan KLB secara segera. Kenapa mesti KLB? Orang sering salah kaprah terhadap PSSI. Mereka ini bukan lembaga negara. Posisi mereka adalah lembaga non-pemerintah atau sebenarnya termasuk NGO. Jadi mereka punya otoritas, tata cara, dan regulasi sendiri. Karena itu, TGIPF hanya bisa memberikan rekomendasi, tidak bisa memberikan keputusan eksekutif. Misalnya membuat ketua PSSI dan seluruh jajaran pengurusnya untuk benar-benar mundur dari kursi jabatannya. Cara paling benar, meskipun bukan yang terbaik, untuk menuntut perubahan adalah dengan melaksanakan KLB. Dengan KLB bisa diharapkan bisa membentuk government body yang baru dan jauh lebih baik. Bagaimana cara biar menjamin KLB akan memberikan hasil yang lebih baik? KLB bisa dan harus dilakukan dengan benar-benar terbuka dan transparan. Karena selama ini masyarakat secara tiba-tiba mengetahui siapa ketua umum PSSI dan jajaran pengurusnya ketika sudah diumumkan. Persis Solo dan Persebaya Surabaya sudah menginisiasi tuntutan adanya Kongres Luar Biasa atau KLB. Kedua klub merupakan pendiri atau founding fathers dari PSSI. Sebuah teguran keras sebenarnya bagi PSSI secara organisasi. Karena para pendiri meminta KLB membuktikan bahwa ada kelalaian besar yang sudah terjadi dan mesti segera dibenahi. Bakal jadi semakin lebih kuat suaranya kalau para pendiri lain juga mengikuti langkah dari Persis dan Persebaya. Terutama klub-klub yang bermain di Liga 1 seperti Persib atau Persija. Suara akan lebih kuat lagi seandainya para pendiri PSSI lain seperti PPSM Magelang, PSM Madiun, dan PSIM Yogyakarta juga ikut menyuarakan adanya gerakan perubahan.
ada aspek historis yang akan membuat tuntutan KLB ini jadi semakin kuat. Dulu para klub para pendiri membentuk PSSI sebagai alat perjuangan. Kini klub para pendiri juga mesti bersatu untuk berjuang membuat perubahan besar dalam sepak bola Indonesia. Namun lebih jauh lagi, sudah saatnya kita yang mencintai sepak bola Indonesia dengan sepenuh hati untuk menolak tunduk pada apa yang sudah terjadi bertahun-tahun. Sudah saatnya kita untuk bangkit dan melawan. Seperti Solo, melawan. Seperti Surabaya, melawan. Kawan-kawan dari penjuru Sumatera hingga ke Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua. Sudah saatnya kita, supporter sepak bola Indonesia, untuk bangkit dan melawan.